Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Gak terasa season kedua anime seri Gensoki udah tamat juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas episode ke-12 yang merupakan episode terakhir untuk season kedua ini. Episode terakhir ini kurang lebih sebagai penutup season saja. Jadi kita akan bahas dan review poin-poin pentingnya saja. Video ini mungkin lebih ke pembahasan cutscene di akhir episodenya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode ke-12 ini dibuka dengan Ryo yang berhasil menahan serangan Wyvern Race. Ryo merasa kesal karena Lucius berhasil dibawa kabur. Flora kemudian menyampaikan kata-kata yang selama ini ia ingin sampaikan pada Ryo. Tapi di sini Ryo malah menyangkal dan meminta Flora untuk melupakan nama Ryo. Sementara itu, serangan Dimension Liselot juga telah berakhir. Celia dan yang lainnya mengunjungi ruangan Duke Huguenot dan mengobatinya. Tak lama, Ryo akhirnya kembali bersama Flora. Di sini Ryo ingin menurunkan Flora, tapi Flora beralasan kalau ia masih belum bisa berjalan sendiri. Flora aslinya cuma pengen digendong Ryo selama mungkin. Ryo pun menurutinya. Di jalan, Ryo juga sempat menyinggung sedikit tentang Lucius yang memiliki masa lalu buruk dengannya. Sementara itu, kita akhirnya diperlihatkan kondisi Lucius yang sekarat. Reis mengobatinya, dan ia terang-terangan mengatakan kalau Lucius takkan sanggup mengalahkan Ryo. Jadi sebisa mungkin mereka harus menghindari Ryo. Lucius hanya bisa kesal. Scene berpindah kembali memperlihatkan pembicaraan Ryo dan yang lainnya. Di sini, Ryo akhirnya mengungkapkan masa lalunya dengan Lucius pada Celia. Ryo juga memberitahu kalau Flora udah tahu identitasnya sebagai Ryo dan udah memintanya untuk merahasiakannya. Di sini terlihat kalau Celia sangat percaya pada Flora, bahwa Flora pasti akan menjaga rahasia itu. Nah, ini karena sebenarnya di masa lalu, ketika Ryo telah pergi dari Beltram, Flora sering mampir ke ruangan Celia dan berbicara dengannya. Jadi bisa dibilang kalau Celia juga tahu kepribadian Flora. Karena Celia begitu percaya pada Flora, Ryo pun ikut percaya padanya. Setelah itu Ryo bertemu dengan kelompok Duke Huguenot dan Liselot. Di sini Duke Huguenot memberitahu info Lucius yang ia tahu pada Ryo dan juga sedikit info mengenai Reis. Selain itu, yang terpenting di sini, Ryo meminta Liselot untuk diikutkan dalam perjamuan pahlawan. Setelah itu, scene kemudian berpindah ke desa Roh. Latifah merasakan kedatangan Ryo dan segera menyambutnya. Detail yang mungkin hilang di sini adalah Ryo sebenarnya merasakan tatapan Miharu padanya yang berbeda dari sebelumnya. Itu karena Miharu sebenarnya mulai curiga dengan identitas dari Ryo. Lanjut, sambil beriringan dengan kredit, kita pun diperlihatkan situasi dari berbagai sisi. Mulai dari sisi Duke Huguenot yang kembali ke markas restorasi, yaitu Rodania, POV Satsuki yang melihat langit dari balkon di kamarnya, hingga kehidupan di desa Roh, hingga Ryo dan yang lainnya siap untuk kembali ke Stral. Dan disinilah season kedua ini pun berakhir. Nah, kira-kira itulah review singkat episode terakhir season keduanya. Selanjutnya kita akan bahas sedikit cutscene di akhir episodenya. Cutscene yang ditampilkan di akhir episode ini memperlihatkan scene dari arc berikutnya, yaitu arc perjamuan pahlawan. Arc ini memperlihatkan pesta malam di mana keempat pahlawan yang diundang oleh Kerajaan Galark akhirnya berkumpul dan diperkenalkan pada publik. Seperti yang diperlihatkan pada cutscene ini, 4 pahlawan diantaranya adalah pahlawan angin Satsuki dari Kerajaan Galark yang ditemani oleh Ryo di sampingnya. Lalu yang kedua ada pahlawan air Hiroaki dari Restorasi yang tentunya ditemani oleh Flora dan Roana sebagai perwakilan Restorasi. Lalu di sini juga ada pahlawan api Takahisa sebagai pahlawan dari kerajaan Sento Stella. Terlihat juga Takahisa ditemani oleh Miharu dan Liliana, putri kerajaan dari Sento Stella. Lalu yang terakhir ada pahlawan petir Shige Kurarui dari kerajaan Beltram yang ditemani oleh Christina sebagai putri dari kerajaan Beltram. Nah, peran Ryo atau para gadis yang menemani pahlawan di sini bukan berarti aneh-aneh. Mereka hanya sebagai mitra atau pendamping saat mereka diperkenalkan pada scene ini saja. Jadi kalian gak usah berpikiran aneh-aneh kenapa Miharu ada di sisi Takahisa atau Ryo yang malah ada di sisi Satsuki. Nah, selain scene diperkenalkannya para pahlawan,
Di sini kita juga bisa melihat Ryo yang diperkenalkan dengan gelar Ksatria Kehormatan dan disebut dengan nama Haruto Amakawa. Nah, jadi pada arc perjamuan pahlawan, nantinya Ryo akan diangkat sebagai Ksatria Kehormatan Kerajaan Galar. Ia diangkat setelah kontribusinya dalam mengatasi kekacauan di pesta malam, yang dimana itu sebenarnya adalah ulah Reis. Ia juga diangkat dengan mempertimbangkan semua kontribusinya sejauh ini di Amande dan lain-lain. Nah, karena di sini Ryo diangkat jadi Ksatria Kehormatan, maka statusnya juga akan berubah jadi bangsawan. Jadi Ryo tentunya butuh nama keluarga. Di sinilah Ryo pun memilih nama Amakawa sebagai nama keluarganya, dan jadilah namanya Haruto Amakawa. Oh iya, di sini juga kita bisa melihat Miharu yang tentu saja terkejut mendengar nama Haruto Amakawa. Karena itu tentunya sama dengan nama doinya saat masih kecil dulu. Scene ini juga lah yang menjadi awal di mana Ryo akan mengungkapkan identitasnya pada Miharu. Oh iya, by the way, cutscene ini memperlihatkan kalau pengenalan para pahlawan dan Ryo sebagai Ksatria Kehormatan ada pada scene yang sama. Tapi sebenarnya nggak gitu. Para pahlawan diperkenalkan di pertengahan volume 9. Sementara Ryo diangkat jadi Ksatria Kehormatan itu ada di epilog atau akhir volume 9. Yaitu setelah Ryo membereskan kekacauan yang dibuat oleh Reis. Tapi karena cutscene ini hanya bertujuan untuk menyampaikan sedikit gambaran untuk arc selanjutnya, jadilah kedua scene ini dirangkum ke dalam satu scene yang sama. Intinya, cutscene ini menjelaskan bahwa arc selanjutnya adalah arc perjamuan pahlawan, di mana keempat pahlawan akan diperkenalkan dan Ryo akan diangkat sebagai Ksatria Kehormatan Kerajaan Galar dengan nama Haruto Amakawa. Nah, mungkin itulah semua untuk episode terakhir season kedua ini. Untuk saat ini masih belum ada konfirmasi mengenai season ketiga atau season lanjutan animenya. Nah, karena ini adalah episode terakhir, jadi video ini juga sekaligus penutup buat konten review mingguan seri Gensuki season kedua kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin konten review dan pembahasan mingguan ini. Dan mari kita berharap agar anime ini mendapatkan season lanjutannya lagi. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau lanjut ke light novelnya, kalian bisa baca dari volume 8. Untuk lebih lengkapnya, Mimin bakal bahas di video yang terpisah. Di video itu juga kita akan sekalian ngebahas seperti apa sih gambaran cerita ke depannya. Videonya rencananya akan Mimin up setelah video ini. Nah, jadi mungkin itulah semua untuk konten review seri Gensuki season kedua ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.